Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya melatih pemain dengan playstylist gelandang saya palsu. Tapi sebelum lanjut ke berkenan, saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, langsung saja. Kali ini saya memiliki satu pemain yang musim lalu saya datangkan dari lelang, yaitu Thomas Dom. Umurnya saat ini 19 tahun, kebangsaannya Belgia, kemudian mutunya saat ini 50%, dan dia hanya bisa bermain di satu posisi. Untuk sementara pemain ini belum memiliki keahlian khusus. Tingginya 170 cm dan beratnya 68 kg. Cukup ideal untuk pemain di posisi sayap seperti ini guys. Playstylistnya gelandang sayap palsu. Pemain sayap palsu ditugaskan di sayap untuk menerobos ke area tengah lapangan, sehingga keunggulan jumlah timnya di lini tengah mengganggu dan merepotkan pertahanan tim lawan. Oke, dia bisa ditempatkan di posisi gelandang kiri ataupun gelandang kanan. Dan saat ini playstylistnya masih digembok. Kita bisa membukanya secara gratis dengan mengumpulkan 300 poin playstylist guys. Lalu apa bedanya dengan penyerang sayap? Posisinya sama tapi gayanya berbeda. Gimana ini guys? Oke. Jika penyerang sayap palsu lebih bermain ke area tengah. Nah, jika pemain sayap palsu lebih dominan membantu area tengah lapangan. Nah, pemain sayap atau penyerang sayap ini kita bisa melihat di sini, soalnya ada dua tipe penyerang sayap, yaitu inside forward dan winger. Kalau tipe yang seperti ini adalah tipe winger, kalau di bahasa Inggrisin guys, tipe winger. Jadi berbeda ya guys, penyerang sayap, ada lagi penyerang sayap gitu guys. Kalau di bahasa Inggrisinnya winger. Jadi pemain ini sebagai winger, dan satu lagi yang ini gelandang sayap palsu, bahasa Inggrisnya apa guys? Saya soalnya kurang paham bahasa Inggris ya, pokoknya itulah. Buat yang paham silahkan komentar di bawah ini guys. Oke, jika winger lebih dominan untuk menyerang dari sisi sayap, dan atributnya pun berbeda guys. Kita akan cek di sini. Penyerang sayap adalah sinonim untuk bahaya dari sisi. Serbuan mereka adalah mimpi buruk bagi back sayap karena umpan silang, kecepatan, dan keterampilan dribble mereka. Dari sini kita bisa tahu bahwa atribut kunci untuk pemain ini yaitu kecepatan, dribble, dan umpan silang. 3 atribut penting untuk pemain di posisi sayap. Lalu apa bedanya dengan gelandang sayap palsu? Nah, jika penyerang sayap lebih dominan terhadap dribble, umpan silang, dan kecepatan, hampir mirip tapi berbeda. Nah, kalau gelandang sayap palsu, dia lebih dominan untuk melatih atribut kuncinya, yaitu umpan, kemudian dribble, dan kreativitas. Seperti mirip dengan posisi gelandang, maksudnya gelandang tengah. Tapi bedanya, jika gelandang tengah dia ada penempatan posisi juga guys, penempatan posisi, kemudian umpan dan kreativitas. Nah, jika gelandang sayap palsu, dia akan lebih dominan untuk melatih atribut kunci, umpan, dribble, dan kreativitas. Lalu posisi apa yang bagus untuk pemain sayap palsu ini guys? Posisi yang bagus untuk ditambahkan yaitu gelandang tengah. Atau jika kamu mau membuka atribut lain, kamu juga bisa tambah gelandang serang kiri ataupun gelandang serang kanan, tergantung posisinya guys. Tapi lebih bagus di area tengah. Tapi jika IML juga nggak apa-apa sih, terserah kamu guys. Pokoknya bagus. Kalau mau dia jadi pemain bertahan juga bisa, kamu bisa tambah posisi DL. Oke, dan kalian khusus yang bagus untuk gelandang sayap palsu, kamu bisa tambahkan posisi playmaker. Atau jika mau, kamu juga bisa menambahkan posisi penggiring bola. Ataupun kamu bisa menambah spesialis tendangan pojok. Terserah kamu. Semuanya bagus kecuali penalti kali ya. Karena atribut tembakannya rendah guys. Dan gelap juga. Oke, tapi jika kamu ingin menambahkan posisi baru agar atribut tembakan dan penyelesaian terbuka, kamu bisa tambah posisi AML. Jika kamu ingin menambahkan atribut tembakan doang yang terbuka, kamu bisa tambah posisi gelandang tengah atau MC. Itu tinggal tambahkan posisi baru mumpung umurnya masih muda. Tapi jika umurnya sudah tua, speknya tidak perlu menambah posisi baru karena itu akan membuka atribut gelap juga guys. Oke, yang pertama saya akan fokus untuk melatih atribut maksud saya bukan atribut guys. Saya akan fokus untuk melatih kalian khusus menggiring bola. Di sini kita membutuhkan 50/50 keterampilan untuk membuka keahlian khusus pemain ini, yaitu penggiring bola. Kita akan klik mulai. Setelah kita memulai latihan
kalian khusus ini untuk sementara latihan atribut tidak akan meningkat guys. Jadi dia akan fokus untuk melatih kalian khususnya. Tapi jika kamu ingin menundanya juga bisa, kamu tinggal klik tombol checklist ini. Oke, langsung saja seperti biasa guys, untuk melatih kalian khusus ini kita bisa masuk ke menu pasukan, kemudian pilih pemain yang ingin kamu latih secara individu. Nah, kali ini saya akan melatih Doom, dan klik selesai, pilih drill. Untuk melatih kalian khusus kamu bisa pilih drill dengan intensitas sangat sulit. Contoh di sini saya akan menggunakan serangan balik cepat. Oke, serangan balik cepat, ataupun kamu bisa menggunakan drill latihan lain yang penting intensitasnya sangat sulit. Suka belepetan kalau ngomong guys, kecepatan salah juga, pelan-pelan juga nggak biasa, susah guys. Oke, 6 slot sudah keisi semua, kondisi pemain akan minus 22,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga keterampilan kalian khusus ini atau pengiring bola ini 50/50 guys. Jadi cukup memakan banyak poster kondisi. Jadi lakukan latihan ini berulang kali. Saya akan skip videonya agar video ini saya akan skip latihan ini agar video ini tidak memakan durasi yang cukup panjang. Kayak video kemarin 20 menit guys. Lama banget. Oke, saya akan skip. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang playstylistnya atau gaya mainnya sudah terbuka guys. Yang awalnya digembok sekarang sudah terbuka, masuk level 1 atau level standar. Kita bisa klik buka di sini dan membukanya secara gratis. Oke. Dan sekarang Thomas Dom sudah memiliki playstylist gelandang sayap palsu. Oke, dan kita bisa melihat di sini keterampilannya di angka 32 dari 50 guys. Kita bisa ulangi latihan tadi berulang kali hingga kalian khususnya selesai. Kita bisa tingkatkan lagi kondisinya agar pemain ini tidak mulai kelelahan guys. Dan buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melatih agar tidak pegel jempolnya, kamu bisa klik video saya dengan judul cara cepat melatih pemain dengan menggunakan aplikasi auto clickers guys. Kamu bisa cek videonya, ada di channel saya. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kalian khusus main ini sudah selesai, yaitu penggiring bola, dan menghabiskan sekitar 46 booster kondisi untuk melatih satu keahlian khusus guys. Teman-teman bisa melihat di sini kalian khususnya sudah selesai, dan selanjutnya kita bisa fokus untuk melatih atribut kunci si pemain ini. Untuk atribut kuncinya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika penyerang sayap lebih fokus untuk melatih dribble, kecepatan, dan umpan silang, nah untuk gelandang sayap palsu kita bisa fokus untuk melatih atribut kuncinya, yaitu umpan, dribble, dan kreativitas. 3 atribut ini usahakan lebih tinggi dari atribut manapun. Ini nantinya akan menjadi kelebihan si pemain agar dia bisa memiliki kemampuan yang berbeda dari rekannya guys, dan dia bisa membantu lini tengah pertahanan atau lini tengah serangan kamu lebih efektif. Jika kamu tidak melatih sesuai dengan atribut kunci dengan playstylistnya, kemungkinan besar playstylistnya jadi tidak efektif guys, walaupun nanti playstylistnya naik level jadi tidak efektif. Karena gelandang sayap palsu dia akan lebih dominan membantu area tengah, jadi dia akan jarang sekali mengirimkan umpan silang dari sisi guys, karena dia akan lebih banyak bermain membantu area tengah lapangan. Oke, jika kamu ingin menambahkan posisi baru, kamu bisa tambahkan posisi gelandang tengah di sini atau MC, dan jika mau kamu bisa tambahkan posisi gelandang serang kiri. Langsung saja, pertama saya akan fokus untuk melatih atribut kreativitas. Latihan selanjutnya saya akan fokus untuk melatih atribut kreativitas agar lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian atribut umpan dan dribble. Nanti saya akan usahakan ketiga atribut ini lebih tinggi dari atribut manapun. Tapi yang pertama akan saya latih yaitu kreativitas, karena meningkatkan kreativitas lumayan cukup sulit guys. Oke, langsung saja kita masuk lagi ke menu drill latihan. Untuk melatih kreativitas saya akan fokus untuk menggunakan drill latihan analisis video. Nah, di sini kita bisa melihat di sini intensitas dari latihan ini sangat mudah.
Jadi biasanya lumayan cukup lama dan kamu harus sabar untuk melatih pemain secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer gitu guys. Kalau saya biasanya punya secara individu ya. Isi seperti biasa 6 slot di bawah ini, dan dari latihan ini pemain akan meningkatkan atribut kreativitas dan penempatan posisi. Kemudian keberanian dan komunikasi, atributnya gelap untuk posisi gelandang kiri ataupun gelandang kanan. Kondisi pemain akan minus 4,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat guys. Oke, saya akan lanjutkan skip video ini karena jika tidak di skip akan cukup lama waktunya guys. Saya akan skip terlebih dulu. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, kita cek lagi keterampilannya. Sekarang atribut kreativitas sudah di angka 80% dan atribut penempatan posisi sudah di angka 84%. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut umpan dan dribblenya guys. Untuk melatih kedua atribut ini, kita bisa menggunakan satu drill latihan. Kita bisa pilih drill lagi. Kita bisa menggunakan satu drill latihan, yaitu giring bola zigzag. Nah, dari sini pemain akan meningkatkan atribut kebugaran, kecepatan, umpan, dan giringan. 4 atribut ini penting untuk pemain dengan playstylist gelandang sayap palsu. Seperti biasa, isi 6 slot di bawah ini, kondisi pemain akan minus 18%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut tersebut meningkat guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kita bisa melihat di sini atribut umpan sudah di angka 81%, dribble di angka 80%, dan kecepatan di angka 84%. Sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut dribble yang masih di angka 80% guys. Kita akan utamakan atribut dribble agar lebih tinggi dari atribut manapun. Untuk melatih dribble, kita bisa masuk, pilih drill lagi. Kemudian saya akan menggunakan drill latihan bertahan. Nah, di sini saya akan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Dari sini pemain akan meningkatkan atribut kekuatan, giringan, tackle, penjagaan, serta keberanian. Yang akan saya ambil dari latihan ini yaitu atribut pentingnya, yaitu dribble. Kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini perlahan saja, jangan sekaligus guys, karena nanti atribut gelap pemain ini akan ikut meningkat juga. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan hentikan penyerang, sekarang atribut dribble sudah di angka 91%. Nah, kita bisa fokus untuk melatih atribut dribblenya lagi, tapi menggunakan drill latihan yang berbeda guys. Oke, sekarang kita masuk, pilih drill lagi. Kemudian saya akan menggunakan drill latihan menyerang yang ada dribblenya, yaitu penyelesaian 1-on-1 guys. Dribble termasuk pada atribut giringan di sini. Oke, pemain akan meningkatkan atribut giringan, penyelesaian, tackle, antisipasi, dan keluar sarang. Atribut terpenting untuk pemain ini yaitu giringan. Saya akan mengambil atribut pentingnya saja. Seperti biasa, latihan perlahan hingga atribut dribblenya bisa lebih tinggi dari atribut manapun guys. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat di angka 100%. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, kita cek lagi keterampilannya. Sekarang teman-teman bisa melihat di sini atribut dribble sudah di angka 100%. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut umpan guys. Untuk melatih atribut umpan, kita bisa menggunakan drill latihan. Nah, saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Nah, dari sini pemain akan meningkatkan atribut kreativitas, umpan, serta umpan silang, penyelesaian, dan komunikasi. Sedangkan untuk komunikasi sendiri itu khusus untuk melatih penjaga gawang. Atribut penting yang akan saya ambil untuk pemain ini yaitu kreativitas, umpan, dan umpan silang yang masih rendah. Pemain akan minus kondisinya 22,5%, lalu klik selesai dan latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut umpan meningkat guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kita cek lagi keterampilannya.
dan atribut umpan sudah di angka 110%, sedangkan atribut kreativitas sudah di angka 109%. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut kebugaran yang masih di angka 76%, guys. Untuk melatih atribut kebugaran sangat mudah, kita bisa menggunakan drill latihan fisik dan mental. Kita masuk lagi, pilih drill. Kali ini saya akan menggunakan drill latihan sekalian meningkatkan atribut kecepatannya juga, guys. Di sini kita kembali menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Nah, dari latihan ini pemain akan meningkatkan atribut kebugaran, kecepatan, umpan, dan giringan. Atribut ini kita butuhkan untuk pemain dengan playstylist gelandang sayap palsu. Dan 4 playstylist ini terbuka ataupun atribut terang si pemain ini, guys. Kondisi pemain akan minus 18%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut kebugaran meningkat, tapi jangan meningkatnya jangan terlalu tinggi dari atribut kunci, guys. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat. Oke, guys, setelah melakukan latihan berulang kali, kita cek lagi keterampilannya, dan sekarang atribut kebugaran sudah di angka 88%, atribut kecepatan 95%, dan atribut dribble 111%, dan atribut umpan di angka 121%. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut kreativitas dan penempatan posisinya lagi, guys. Kita bisa masuk ke menu pilih drill. Kita akan menggunakan drill latihan menyerang, yaitu drill keterampilan, guys. Dari latihan ini pemain akan meningkatkan atribut kreativitas, giringan, sundulan, serta konsentrasi. Sedangkan atribut yang akan saya ambil dari latihan ini yaitu atribut kreativitas dan giringannya saja, guys. Atribut sundulan gelap, dan untuk atribut konsentrasi itu khusus untuk melatih penjaga gawang. Pemain akan minus kondisinya 4,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan berulang kali hingga atribut meningkat. Oke, guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kita cek lagi keterampilannya. Nah, sekarang atribut kreativitas sudah di angka 121%, umpan 121%, dribble 123%. Ketiga atribut ini lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk melatih kecepatannya, guys. Kecepatan, penempatan posisi, dan kebugaran. Tapi karena kecepatan sudah di angka 95%, kita akan latih atribut yang masih rendah terlebih dahulu, guys, yaitu penempatan posisi. Oke, sekarang kita bisa masuk ke menu drill latihan lagi. Untuk melatih penempatan posisi, saya akan menggunakan drill latihan yang berbeda, guys. Kita bisa fokus untuk melatih menggunakan drill latihan bertahan, karena atribut penempatan posisi banyaknya di dalam atribut bertahan, guys. Kita akan cari, saya akan menggunakan pertahanan segaris. Nah, di sini kita akan mendapatkan atribut penjagaan, penempatan posisi, komunikasi, dan konsentrasi. Jadi akan lebih banyak mendapatkan atribut penempatan posisi daripada atribut yang lainnya. Soalnya atribut komunikasi dan konsentrasi itu hanya khusus untuk melatih penjaga gawang, sedangkan untuk penjagaan itu khusus untuk melatih pemain bertahan. Jadi kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat, guys. Kita bisa melihat di sini kita langsung mendapatkan 2 penempatan posisi. Oke, guys, setelah melakukan latihan berulang kali, kita cek lagi keterampilannya, dan sekarang teman-teman bisa melihat di sini atribut kebugaran sudah di angka 100%, atribut kecepatan sudah di angka 108%, dan atribut dribble sudah di angka 135%. 3 atribut kunci yang terpenting yaitu kreativitas sudah di angka 120%, dribble 135%, dan umpan 121%. Kita akan tingkatkan lagi atribut umpan silang yang masih di angka 91%, guys. Untuk melatih umpan silang, saya akan menggunakan drill latihan seperti tadi, guys. Saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Kita bisa menggunakannya di sini seperti biasa, isi 6 slot, dan kondisi pemain akan minus 22,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut umpan silang meningkat di angka 100%. Oke, guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang Thomas Dom sudah meningkat mutunya dari bintang 3 menjadi bintang 5, guys. Nah, untuk sementara cukup seperti ini terlebih dahulu, guys, karena booster kondisi sudah mulai habis, tinggal 32 booster kondisi, dan mutunya saat ini dari 50% sekarang sudah naik di angka 80%. Kita cek kalian maksudnya keterampilannya. Atribut terpenting untuk
pemain dengan playstylish gelandang sayap palsu, yaitu umpan di angka 131%, dribble 135%, dan kreativitas 130%. Ini adalah ketiga atribut kunci terpenting untuk pemain di posisi atau pemain dengan playstylish gelandang sayap palsu, guys. Jadi seperti itulah cara saya melatih pemain dengan playstylish gelandang sayap palsu. Dan buat teman-teman yang sudah request, seperti inilah cara saya melatih pemain dengan playstylish gelandang sayap palsu. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang selalu mendukung saya selama ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.